Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa MTA TV yang berbahagia, puji syukur kenikmatan yang diberikan Allah untuk kita pada kesempatan sore hari ini. Allah masih menitipkan kesempatan hidup untuk kita, sehingga nikmat iman, Islam, kesehatan masih bisa kita ikhtiarkan hari ini. Kesempatan sore hari ini di dalam bulan Ramadan tahun ini betul-betul suatu anugerah yang senantiasa Allah berikan, yang terbaik untuk kita. Modal hidup umur panjang ini semoga betul-betul kita manfaatkan kesehatan dengan afiat dan senantiasa istiqomah dalam menggapai keridhaan Allah. Saudaraku, pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, dari pagi kita sudah berikhtiar memaksimalkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan syaum, puasa dengan sepenuh hati. Semoga detik-detik di akhir menjelang berbuka ini, marilah sejenak kita tolabul ilmi, kita kembali untuk mengasah hati kita agar pengendapan diri, pendekatan diri kita kepada Allah semakin baik dan semakin meningkat. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, Allah memberikan anugerah puasa di bulan Ramadan ini. Marilah momentum dengan Ramadan kita jadikan la'allakum tattaqun, betul-betul itu suatu capaian, tujuan untuk kita dalam berpuasa, menjadikan peningkatan diri, pendekatan diri kita kepada Allah. Dan terlalu waspada apa yang menjadi penghalang-penghalang rusaknya amal ibadah pendekatan diri kita kepada Allah, senantiasa kita hindari. Karena Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah, dan alhamdulillah saat ini kita berada di Indonesia sudah mengenyam kenikmatan tolabul ilmi dengan agama Islam, din yang betul-betul mudah untuk kita dapatkan, mudah untuk kita capai. Maka kesempatan yang ada dengan kemajuan teknologi ini, marilah pendekatan diri kita, pengendapan hati kita untuk senantiasa mendekatkan dalam menggapai keridhaan Allah, senantiasa kita kuatkan. Hari demi hari kita harus berusaha menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita dalam menggapai keridhaan Allah. Maka kesempatan yang ada, semoga ini betul-betul kita kuatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan dalam suatu riwayat hadis riwayat Bukhari, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, suatu
kenikmatan anugerah yang tak terhingga bagi kita orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri pada Allah dan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Dalam keutamaan yang lainnya, inna fi jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Bahasanya Allah sudah menyiapkan untuk kita, sungguh dia surga yang betul-betul di situ khusus untuk orang yang senantiasa mendekatkan diri pada Allah dengan berpuasa. Dan alhamdulillah pintu Rayyan senantiasa diberikan pada ahlul berpuasa. Dan alhamdulillah saat ini kita bisa menjalankan berpuasa. Semoga bulan hanya sekedar Ramadan ini saja, tapi akan senantiasa mengimbas dalam bulan-bulan berikutnya, sehingga puasa wajib kita senantiasa kita ikhtiarkan untuk menggapai keridhaan Allah, pendekatan diri kita setelah bulan Ramadan juga dengan siam, puasa, sunnah yang lainnya yang senantiasa dituntunkan oleh Rasulullah. Kita ikhtiarkan mana yang terbaik, yang sesuai kemampuan kita. Ada puasa Yaumul Bid, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Syawal, dan lain sebagainya. Itulah suatu gambaran orang yang senantiasa menjadi ahli berpuasa, insya Allah akan ditempatkan Rasulullah dalam surga Rayyan. Maka saudaraku semuanya, kenikmatan yang dijanjikan Allah jangan sampai. Rubba shaimin hadduhu min siyamihi ju'u wal atashu. Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Maka suatu naudzubillah, suatu kerugian yang amat sangat. Kita sudah berlelah-lelah dari pagi sampai menjelang berbuka sore hari ini. Masihkah perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala ibadah pendekatan diri pada Allah senantiasa kita lakukan? Maka menjelang berbuka ini dan untuk kesempatan besok hari yang lebih baik, maka kita terus evaluasi diri, muhasabah apa yang telah kita lakukan. Dari bangun tidur tadi kita melaksanakan sahur, apa yang kita perbuat setelah kita melakukan sahur, dan hingga pada waktu kita berpuasa, perbuatan apa yang bisa merugikan kita semuanya. Maka saudaraku semuanya, kesempatan sore hari ini, perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri pada Allah dengan siam di bulan Ramadan ataupun siam puasa sunnah yang lain di bulan Ramadan. Maka yang pertama adalah tidak melaksanakan sholat fardu. Orang yang berpuasa Ramadan, orang yang berpuasa sunnah mengabaikan, meninggalkan sholat fardu, maka Rasulullah mengatakan adalah amal perbuatan yang lainnya akan rusak. Dalam riwayat hadis At-Tabarani, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, awalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati as-salatu yundaru fi salati. Amal pertama-tama yang dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya. Akan dilihat tentang solatnya itu seperti apa. Fa in saluhat faqad aflaha. Maka jika solatnya baik, sungguh dia telah beruntung. Masya Allah, suatu kenikmatan. Kita sudah berikhtiar dari pagi, berikhtiar untuk melaksanakan ibadah solat dengan betul-betul memaksimalkan, bukan hanya sekedar menjalankan. Jadi kita ikhtiar untuk menegakkan bagaimana sholat pendekatan kita pada Allah betul-betul menjauhkan kita dari perbuatan fahsya wal munkar. Dan apa yang menjadi kualitas ibadah tersebut kita ikhtiarkan, bukan hanya sekedar munfarid menjalankan, menggugurkan sholat wajib dengan sendiri, akan tetapi kita betul-betul melakukan dengan berjamaah. Maka suatu kenikmatan yang insya Allah akan mengalirkan amal ibadah yang lainnya.
Wa in fasadat khaba wa khasira, dan jika sholatnya rusak maka berarti sia-sialah amalnya dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Na'udzubillah, suatu perbuatan yang betul-betul bisa melalaikan untuk kita semuanya. Maka mulai hari ini, mulai maghrib hari ini, betul-betul kita ikhtiarkan sholat kita harus kita tegakkan dan betul dijaga kualitasnya dengan kita melaksanakan sholat dengan berjamaah. Yang kedua, riya. Jangan sampai amal ibadah yang betul-betul sudah dituntunkan Allah untuk kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu terkencong. Aktivitas hidup kita, mati kita yang kita lakukan hari ini dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah, siam di bulan Ramadan tetap lillahi rabbil alamin, hingga ajal menjemput kita tetap kita ikhtiar semuanya aktivitas hidup, mati sampai kedekatan kita pada Allah jangan sampai terkencong. Maka disinilah keberadaan kita menjaga syirkul asghar, syirik kecil yang betul-betul bisa merusak amal ibadah kita, siam kita yang awalnya dari pagi atau dari malam besok pagi akan melaksanakan siam, kita sudah niatan lillahi rabbil alamin, akan tetapi di pertengahan siang mungkin jam 10, jam 12 aktivitas kita yang saat ini mungkin jadi remaja-remaja ataupun orang-orang yang senantiasa berdekatan dengan teknologi, sukanya update status, maka aktivitas amal ibadah yang dia lakukan senantiasa update status, share di medsos, aktivitas amal ibadah sampai siang menjelang buka seperti sore hari ini berbondong-bondong mencari tempat buka, dan disitulah mengkabarkan pada saudara-saudara yang ada di medsosnya dia melakukan suatu perbuatan yang senantiasa bisa merusak amal ibadahnya. Maka hati-hati dan jaga mulai hari ini, jangan sampai kita mudah-mudah dalam share medsos dengan update status. Selanjutnya yang ketiga, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Masya Allah, dengan kita tolabul ilmi, kita akan paham apa yang jadi petunjuk Allah senantiasa kita lakukan, dan apa yang menjadi larang Allah senantiasa kita hindari. Jangan sampai kita hidup dalam rangka pendekatan diri di bulan Ramadan yang senantiasa penuh kebarokahan, kita lupa diri dengan aktivitas-aktivitas yang belum tentu amalan ibadah itu menjadikan yang terbaik untuk kita. Kita menjalankan siam di bulan Ramadan, alhamdulillah setiap waktu senantiasa dai-dai dalam masjid senantiasa menguatkan aktivitas hati kita, pengendapan diri kita untuk senantiasa mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena suatu amalan puasa yang tidak dicontohkan, puasa sunnah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu suatu perbuatan yang betul-betul sejelek-jelek amalan. Wasyarul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perbuatan perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan tiap-tiap yang diada-adakan, wa kullu bid'atin dolalatun, dan tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat, wa kullu dolalatin finnar, tiap-tiap kesesatan itu adalah di neraka. Na'udzubillah, suatu perbuatan yang senantiasa kita ikhtiarkan insya Allah dengan tolabul ilmi, kesempatan hari ini ataupun kesempatan-kesempatan ketika ada khatib menyampaikan materi, dengarkan, pahami apa yang jadi pesan-pesan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan yang keempat terakhir adalah perbuatan maksiat. Jangan sampai kita dalam beribadah pendekatan diri di bulan Ramadan ini kita masuk dalam 4 lorong pintu kemaksiatan yang dimulai dari pandangan mata. Pandangan mata pertama insya Allah tidak menjadi masalah, tapi kita ikuti pandangan berikutnya dengan sangat tajam, sangat berarti. Mulai pertama mandang diikuti sampai berakhirnya kemaksiatan. Ada wanita lewat dengan kendaraan, kita tatap dengan syahwatnya. Disitulah suatu perbuatan yang bisa menyesatkan. Maka jangan sampai kita
termasuk orang-orang yang biasa mata kita melihat tontonan-tontonan yang sekarang dengan media sosial yang Masya Allah, di situ banyak sekali kedoliman-kedoliman yang kita orang yang beriman merasa naudzubillah perbuatan itu betul-betul akan merusak pahala ibadah kita dalam rangka pendekatan diri pada Allah. Selanjutnya pikiran yang terpatri dalam hati kita. Setelah kita melihat hati pikiran kita mulai ada timbul saat mulai ada kegoncangan jiwa, maka timbul perkataan bohong, dusta, timbul suatu perbuatan amarah karena melihat tidak suka pada seseorang, kita timbul pikiran kita amarah, dan amarah tersebut bisa mengubah perbuatan-perbuatan kita sampai ghibah, sampai namimah, merasa diri kita paling baik, takabur, padahal batarul haq wa ghamtunas. Jangan sampai diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan-kemaksiatan hingga terjerumus yang sesuatu yang tidak kita sadari tadi. Dan terakhir, setelah hati kita terkunci dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka pasti akan masuk dalam langkah nyata dalam suatu perbuatan amarah yang sudah terguncang dalam hati kita, kita luapkan sampai amarah tersebut betul-betul menyakiti hati orang lain, mendolimi mulut kita dengan menganiayanya. Jika itu pandangan syahwat sampai dia berujung pada perbuatan naudzubillah zina. Jika itu suatu perbuatan yang ingin suatu kedoliman, perampokan dan sebagainya, semuanya berawal dari sesuatu yang tidak dirasa baik. Kemaksiatan akan mengarah dalam perbuatan kemaksiatan berikutnya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, kesempatan sore hari ini betul-betul menjadikan yang terbaik langkah diri kita. Apa yang kita perbuat dari pagi sampai sore hari ini betul-betul senantiasa kita introspeksi diri dan kita mohon ampun pada Allah agar apa yang kita lakukan hari ini betul-betul menjadikan kafarah. Apa yang aktivitas perbuatan yang mendolimi diri kita dalam perbuatan pendekatan diri kita pada Allah dan tercapainya kemuliaan, kenikmatan, pahala ibadah siam pada sore hari ini. Kebenaran datanya dari Allah, dan apa yang jadi kesalahan yang kami sampaikan tadi murni dari kami kebodohan pribadi, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga amal ibadah siam kita hari ini dan insya Allah menjadi dongkrak kebaikan untuk siam di hari esok. Maka Allah memberikan limpahan yang terbaik untuk kita semuanya dengan tolabul ini, dan semoga hari ini menjadi hari yang terbaik untuk kita mendapatkan karunia Allah dengan siam di bulan Ramadan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.